Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur pada Tuhan bahwasanya kita telah diberi kesempatan untuk menghirup udara segar pada pagi hari ini. Satu hari kiranya Tuhan menuntun di dalam kehidupan kita sekalian untuk mengarungi kehidupan ini. Marilah terlebih dulu kita dasari dengan firman Tuhan sebagai makanan rohani bagi kita semua. Sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, marilah kita sujud kehadirat Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami puji, yang kami muliakan hanya di dalam kasih kuasa-Mu saja. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kehidupan kami di dalam istirahat kami semalam dengan tidak ada halangan suatu apapun. Tuhan, tuntunlah kami, tuntunlah kita semua di dalam merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang mana kami yakini firman-Mu adalah sebagai kekuatan dan sebagai landasan di dalam kehidupan kita semua. Untuk itu Tuhan, tuntunlah kami di dalam merenungkan sebagian firman-Mu dari awal sampai akhir, supaya firman yang telah kita terima daripada-Mu bisa memberikan kekuatan kepada kita semua. Kami serahkan renungan pada pagi hari ini hanya di dalam kasih kuasa-Mu saja. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah renungan pagi hari ini kita dasari dengan pembacaan firman Tuhan dari Yesaya bab 60 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas-Mu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atas-Mu dan kemuliaannya menjadi nyata atas-Mu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi-Mu. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca dan kita rasakan. Berbahagialah setiap kita yang telah mendengar firman Tuhan, merenungkannya, terlebih bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tema renungan pada pagi hari ini yaitu terang di tengah kegelapan. Tanaman memerlukan bantuan sinar matahari untuk pertumbuhan dan perkembangannya melalui proses fotosintetis. Intensitas cahaya yang cukup sangat diperlukan agar fotosintetis berlangsung dengan efisien. Kekurangan cahaya matahari akan sangat mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan tanaman tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada pengalaman saya mempunyai tanaman yang
Di daerah saya dikatakan tanaman jam songo atau pukul 9. Tapi kalau di Semarang dikatakan sebagai rumput rempah yang berbunganya menjelang jam 9, sekitar jam 8 sampai jam 9, jam 10, tengah 12 sudah layu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jika tanaman membutuhkan cahaya, manusia pun membutuhkan cahaya dalam kehidupannya. Tanpa adanya cahaya atau terang, banyak kegiatan yang akan terhambat. Contohnya, ketika terjadi pemadaman listrik, semua orang akan segera mencari benda penerang alternatif seperti lilin, senter atau lampu emergensi, bahkan handphone pun digunakan di tengah kegelapan sebagai alat penerang. Seberapa toh HP itu sinarnya, tapi bermanfaat pada saat itu. Sungguh betapa pentingnya fungsi dari alat-alat penerang tersebut, khususnya saat gelap melanda. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jika diaplikasikan dalam kehidupan manusia zaman ini, banyak orang saat ini sedang berjalan di dalam kegelapan, yaitu terjadi di dalam Yesaya bab 60 tadi ayat yang kedua. Perlu saya bacakan ulang. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Saya ulangi, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, untuk itu dibutuhkan terang yang bisa membawa mereka kembali kepada jalan yang benar. Terang yang mereka butuhkan adalah Yesus, karena Dialah sumber terang, terang dunia yang menyingkirkan kegelapan yang ada dalam hidup setiap manusia. Terdapat di dalam Yohanes bab 8 ayat yang ke-12. Akulah terang dunia. Yang menarik, Bapak, Ibu, Yesus meminta kita untuk menjadi kepanjangan tangannya. Kalau kita membaca dari Yesaya bab 60 ayat yang pertama tadi, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Inilah suatu perintah yang ditujukan kepada kita supaya kita menjadi terang. Kalau boleh kita tafsirkan bahwa pada ayat tersebut Allah memberi perintah pada kita selaku pribadi maupun selaku lembaga. Kita sebagai orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi terang-terang dunia, yaitu supaya menjadi terang guna membawa orang-orang yang berjalan dalam kegelapan kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaimana caranya? Caranya yaitu melalui perbuatan-perbuatan baik kita yang kita lakukan, seperti mengunjungi orang sakit, menghibur orang yang berduka, mengangkat yang lemah, dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bila mana kita mengadakan perkunjungan atau menolong seseorang, bukanlah tanpa pengorbanan. Kita ingat bahwa orang Samaria, yaitu yang menolong terhadap orang yang habis dirampok, ada dua tokoh agama, orang Lewi dan itu juga
hanya lewat saja. Tapi orang Samaria yang dibenci oleh orang Yahudi justru menolong orang yang sedang dirampok tersebut. Ini adalah pengorbanan dari seorang Samaria tersebut. Pengorbanan berupa waktu, pengorbanan berupa dana untuk kesembuhan orang yang dirampok tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada kesaksian di dalam keluarga saya ketika tetangga ada yang membutuhkan pertolongan operasi katarak, padahal orang tersebut hanya hidup sendirian. Namun keluarga saya tidak bekerja sendirian karena kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Sampai ke rumah sakit, diantar ke rumah sakit, terus dihadapkan kepada seorang dokter yang akan mengoperasi katarak tersebut. Melalui teman, menjadi pengantar karena kebetulan ada teman yang bekerja di rumah sakit tersebut. Sehingga sampai selesainya ditunggui sampai selesai dan sampai ke rumah. Itulah pengorbanan waktu maupun pengorbanan finansial. Sampai di rumah tidak hanya berhenti sampai di rumah. Untuk kehidupan sampai dia sehat, bekerja sama dengan tetangga. Kalau pagi bisa menyediakan sarapan, kalau siang tetangga yang menyediakan gantian. Sore bisa keluarga saya, dan seterusnya bergantian seperti itu. Sampai orang tersebut bisa sembuh dengan baik. Kebetulan hanya ada cucu yang ada di tempat yang agak jauh menengok dan menanyakan hal-hal tersebut dan datang untuk mengucapkan terima kasih kepada keluarga. Maunya sih mau diganti, tapi bagi kita sebagai orang percaya yang sudah merelakan untuk membantu, hanya diucapkan terima kasih dari keluarga saya, sehingga menjadi atau menjalin hubungan persaudaraan sampai sekarang dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kesaksian hidup orang Kristen harus mampu menembus kegelapan agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita di dalam masyarakat juga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hidup orang percaya itu bagaikan surat-surat yang dengan mudah dibaca oleh banyak orang. Kehidupan bermasyarakat harus bisa rukun dan membawa kedamaian di sekitar kita. Kehidupan dalam keluarga harus bisa mencerminkan kedamaian sehingga terlihat secercah cahaya dalam keluarga tersebut. Kebalikannya, bagaimana dalam keluarga? Orang percaya yang selalu bertengkar, cahaya atau terang dalam rumah tangga tersebut tidak nampak, bahkan menjadi cibiran kanan kiri. Untuk itu, di dalam kehidupan orang percaya, hendaknya menjadi cermin berpadanan dengan kehidupan Tuhan Yesus Kristus, bahwa Kristus adalah terang dunia. Beranikah kita menceritakan bahwa Kristus adalah sumber terang dan terang itu sendiri? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dengan begitu mereka akan melihat terang dalam hidup kita dan mereka boleh memuliakan nama Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada ilustrasi yang saya dapatkan dari sumber intisari.com yang kalau saya rasakan
tepat sekali untuk melengkapi renungan pada pagi hari ini, yaitu kisah seorang murid yang merasa dirinya rapuh. Demikian saya bacakan. Seorang murid terisak di depan gurunya, "Guru, aku rapuh, hidupku tak berguna. Laksana kaki, aku hanya mengotori. Laksana pohon, batang dan dahanku merapuh mati. Aku ingin bunuh diri." Sang guru mengambil akuarium kecil berisi 2 ekor ikan. Satu ekor berwarna keemasan dan seekor ikan putih. Lalu dituangkan beberapa tetes tinta hitam ke dalamnya. Air berubah warna menjadi pekat dan hitam. Ikan itu perlahan mulai kebingungan dan tidak kelihatan. Bahkan ikan yang keemasan terlihat sempoyongan karena keracunan. Berjalan kehilangan arah, menggelepar ke sana kemari, kehabisan oksigen hingga akhirnya pingsan. Muridku, hati dan pikiranmu adalah laksana ikan dalam air hitam itu. Gelap, pengap, sempit dan menyesakkan. Ketika dalam gelap dunia terasa sejengkal lebarnya. Ketika dalam pengap sesak, serasa hidup tak berdaya tanpa pilihan. Ketika pikiran sempit, hati kita tumpul, jiwa kita merapuh. Sang guru kemudian mengambil teko besar berisi air putih jernih, dituangkan air ke dalam akuarium tersebut yang berwarna hitam, sehingga warna hitam air tersebut memudar dan kembali jernih. Ikan putih kembali segar, berenang dengan riangnya. Muridku, penuhi jiwa dan hatimu dengan kebaikan dan limpailah dengan syukur. Lupakan segala kesulitan, kemalangan, kegelapan yang ada. Syukurilah kemudahan yang ada. Fokuslah pada kelapangan, bukan pada kesempitan. Hitunglah keberuntungan dan lupakanlah kemalangan. Limpahkanlah perasaan syukurmu dengan menebar kebaikan ke sekitarmu. Jadilah cahaya, sekecil apapun, jadilah cahaya bagi sekitarmu. Tebarkanlah kebaikan, maka perlahan kegelapanmu akan sirna. Karena kamu sudah menjadi cahaya, jadilah cahaya terang di tengah-tengah kegelapan. Demikian Bapak Ibu, renungan pagi yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi perenungan bagi kita semua dan berguna bagi pertumbuhan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah menuntun kami di dalam kami merenungkan sebagian firman-Mu. Firman yang hanya sedikit ini, kiranya Engkau berkati dan Engkau penuhi dengan pupuk sehingga bisa berkembang di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat memuliakan nama-Mu seumur hidupku. Setiap langkah-langkah kaki kami hanya tertuju kepada kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, bila mana di dalam kami merenungkan firman-Mu tidak berkenan di hati Tuhan, kiranya Tuhan sudi mengampuninya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.